alih semua alasan dan kesimpulan dalam pendapat penuntut umum atas nota keberatan eksepsi pada tanggal 8 Juli 2025, pertimbangan hukum dalam putusan sela pada tanggal 17 Juli 2025, dan analisa yuridis pada surat tuntutan penuntut umum pada tanggal 9 Oktober 2025 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban penuntut umum atas nota pembelaan ini. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Kedua, tentang pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, bahwa terkait dengan isi nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa mengenai pertentangan keterangan saksi dan barang bukti itu merupakan halusinasi penasihat hukum saja, dan penasihat hukum terdakwa telah melakukan penyelundupan fakta. Padahal di dalam persidangan sudah sangat jelas bahwa saksi Reja Gladys Pretianisari telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Reja Gladys Pretianisari dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0811 067 pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.18 menghubungi saksi Oki Pratama dengan nomor HP 08125-6 dengan maksud bercerita tentang permasalahan dunia skincare, karena saksi Oki Pratama adalah teman sejawat yang sebagaimana sumpah kedokteran sudah saksi Reja Gladys Pretianisari anggap sebagai saudara kandung yang selalu menjadi teman bercerita saksi baik masalah pribadi ataupun kerjaan. Namun tidak ada respon dari saksi Oki Pratama pada saat itu. Lalu kemudian sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama menghubungi kembali saksi Reja Gladys Pretianisari dengan cara video call WhatsApp, yang pada saat itu saksi Reja Gladys Pretianisari sedang berada di mobil bersama asistennya bernama saksi Franky Chandra Agusman. Bahwa dalam percakapan tersebut saksi Reja Gladys Pretianisari bercerita kenapa saksi Reza Gladys Pretianisari dihina dan dijelek-jelekan di media sosial oleh terdakwa Nikita Mirzani, dan produk saksi Reja Gladys Pretianisari direview jelek oleh saksi Samira. Kemudian saksi Oki Pratama menyuruh saksi Reja Gladys untuk mendatangi rumah saksi Samira dan menyumpah mulut terdakwa Nikita Mirzani dengan uang untuk tidak lagi dijelek-jelekan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang sebelumnya punya masalah dengan terdakwa Nikita Mirzani yang sekarang sudah berdamai dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian dalam percakapan tersebut saksi Oki Pratama menerangkan jika saksi Reja Gladys Pretianisari mau dipertemukan kepada terdakwa Nikita Mirzani harus ada uang, sebagaimana yang dialami oleh sejumlah brand owner yang sebelumnya dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani dengan mencontohkan pemilik dari produk kecantikan yang lain telah membayar 4 miliar kepada terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa kemudian saksi Reja Gladys Pretianisari bertanya kepada saksi Oki Pratama, apabila tidak mau menyerahkan uang, hal apa yang akan menimpa saksi Reja Gladys Pretianisari? Yang kemudian dijawab oleh saksi Oki Pratama bahwa saksi Reja Gladys Pretianisari akan terus dihajar oleh terdakwa Nikita Mirzani. Hal tersebut juga sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Franky Chandra Agusman yang menerangkan sebelumnya di depan persidangan dan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 023 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar LDF huruf besar garis datar PMJ huruf besar halaman 27 menerangkan di dalam percakapan tersebut sangat jelas terlihat bahwa yang melakukan komunikasi adalah saksi Reja Gladys Pretianisari dengan saksi Oki Pratama, bukan dengan saksi Ismail Marzuki, sebagaimana gambar sebagai berikut terlampir dalam surat replik. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama mengirimkan nomor telepon saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reja Gladys Pretianisari dengan tujuan agar saksi Reja Gladys Pretianisari menghubungi saksi Ismail Marzuki agar bisa bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian pada pukul 20.13 saksi Oki Pratama kembali menghubungi saksi Reja Gladys Pretianisari dengan maksud meyakinkan saksi Reja Gladys Pretianisari bahwa saksi Reja Gladys Pretianisari harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani
biar semuanya aman dan saksi Reja Gladys Pretianisari bisa bebas berjualan lagi. Saksi Oki Pratama juga mengatakan, mau sampai kapan saksi tidak berjualan? Mau sampai kapan dihancurkan di media sosialnya? Maka harus ketemu biar aman dan tidak diganggu lagi oleh terdakwa Nikita Mirzani, di mana hal tersebut disaksikan oleh saksi RD atau Bang. Adapun fakta keterangan saksi Reja Gladys Pretianisari tersebut di atas juga bersesuaian dengan alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 023 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ halaman 28 sebagaimana terlampir dalam replik. Berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024, saksi Reja Gladys Pretianisari tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ismail Marzuki. Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Sylvia Novitasari tidak pernah menerangkan bahwa dirinya, saksi Reja Gladys Pretianisari dan saksi Franky Kandara Agusman berada di dalam satu mobil pada saat saksi Oki Pratama menghubungi saksi Reja Gladys Pretianisari, sehingga kesimpulan penasihat hukum terdakwa perlu dipertanyakan sumber kebenarannya dari mana. Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Franky Chandra Agusman tidak pernah menerangkan ada percakapan antara saksi Reja Gladys Pretianisari dengan saksi Ismail Marzuki, melainkan yang saksi Franky Chandra Agusman dengar adalah percakapan antara saksi Oki Pratama dengan saksi Reja Gladys Pretianisari melalui video call WhatsApp, sehingga pendapat penasihat hukum terdakwa dapat dipastikan adalah sebuah halusinasi demi membela kepentingan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa sebagai penasihat hukum terdakwa yang disebut advokat, sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seharusnya sudah menyelesaikan tahapan pendidikan khusus profesi advokat PKPA dan kemudian dapat diambil sumpahnya. Dan dalam proses PKPA ada materi keterampilan hukum. Tapi mengapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, dan alat bukti dalam persidangan, dan sampai pada membuat nota pembelaan pledoi, penasihat hukum terdakwa tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi atau fakta dari kasus yang sedang ditangani. Tentu hal ini akan sangat memberatkan terdakwa Nikita Mirzani itu sendiri, dan terkesan penasihat hukum terdakwa tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam hal ini yang kami maksud dalam pasal 60A, D, dan pasal 15 yang terbungkus dengan profesi officium. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain ketika kliennya dituntut hukuman berat, sementara hal tersebut adalah ketidakmampuan dalam menganalisa dan menguasai perkara sehingga gagal membela kliennya. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. 3. Tentang adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reja Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa terkait dengan isi nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa pemberian uang dari saksi Reja Gladys Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki yang merupakan kesepakatan bisnis adalah kesimpulan sesat dari penasihat hukum terdakwa. Hal ini kembali mempertontonkan secara berulang-ulang tentang pemahaman hukum yang prematur, bahwa dengan niat baik dalam kesempatan ini penuntut umum memberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa bahwa kesepakatan itu adalah sebuah perbuatan keperdataan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya dalam permintaan uang kepada saksi Reja Gladys Pretianisari oleh terdakwa Nikita